Banyak orang, saya tidak tahu apakah kalian pernah melihat ini, bahwa banyak orang yang masa lalunya di dalam Tuhan itu begitu luar biasa. Tetapi yang sangat menyedihkan ternyata saat ini ternyata kandas dan kekristenan mereka tidak berbekas. Nah, hal yang menjadi keprihatinan saya karena saya melayani sejak tahun 89 sampai dengan hari ini. Dan ketika saya menengok ke belakang, saya melihat bahwa memang ada banyak orang-orang yang dulu sempat menjadi panutan, menjadi senior yang saya kagumi. Tapi ternyata dengan berjalannya waktu, dengan kurun waktu tertentu, setelah kita lama tidak ketemu, karena kita menyebar gitu di mana-mana dan akhirnya kita ketemu di acara-acara tertentu dan kita sharing lagi. Aneh, ternyata sebagian dari mereka memiliki masa lalu yang luar biasa, tapi memiliki masa kini yang sangat biasa. Nah, timbul pertanyaan tentang mengapa orang-orang yang dulunya sepertinya begitu aktif dalam pelayanan, menjadi panutan, menjadi teladan, tapi mengapa hari-hari ini tidak berbekas? Itu yang pertama. Yang kedua ternyata, saya tidak tahu bagaimana dengan kalian, tetapi kalau kita mengikuti tentang dunia perkembangan dunia persilatan, maka saya melihat bahwa hari-hari ini ada banyak sekali hamba-hamba Tuhan yang berjatuhan. Orang-orang yang sangat luar biasa dan ternyata kita dengar mereka mengalami kegagalan secara moral, kejatuhan, dan ini banyak sekali. Nah, timbul akhirnya sebuah reaksi dari jemaat yang bilang begini. Nah, saya tidak tahu kalian pernah dengar ini atau tidak. Atau jangan-jangan kita pernah mengatakannya. Kalau orang-orang hebat seperti itu jatuh, terus bagaimana dengan kita? Ya, oke, bisa ikuti saya? Kalau orang-orang yang sehebat itu aja bisa berjatuhan, lalu bagaimana dengan kita? Nah, itu sebabnya ketika saya merenungkan hal ini tentang mengapa ada banyak orang yang sudah terlibat di dalam pelayanan tapi kehidupan mereka akhirnya kandas. Nah, akhirnya saya menemukan sebuah buku yang berjudul Reveal. Ada yang pernah membaca buku ini? Buku ini bagus banget. Buku ini adalah hasil penemuan discovery yang dilakukan oleh gereja Willow Creek di Amerika. Dan ini adalah hasil survei gereja lokal mereka dan yang tentu kita pernah mendengar tentang nama besar dari gereja ini yang digembalakan oleh Bill Hybels. Nah, yang menarik di dalam penelitian mereka ada dua yang membuat saya harus merenung karena mereka menemukan hal ini. Yang pertama dalam bukunya Reveal disebutkan bahwa banyaknya jumlah pengunjung dan kegiatan ibadah seperti kelompok sel atau ibadah raya minggu ternyata sama sekali tidak mempengaruhi pertumbuhan rohani jemaat. Di mana-mana saya diizinkan Tuhan melayani dan saya melihat gereja mencoba memfasilitasi pertumbuhan jemaat dengan kegiatan-kegiatan yang diadakan. Bahkan ada gereja-gereja tertentu selama 7 hari dalam 1 minggu itu kegiatan terus. Nah, saya sangat yakin bahwa pemimpin jemaat di tempat itu berpikir bahwa jemaat itu harus ditolong pertumbuhannya dengan ada PA, ada komsel, ada ibadah-ibadah yang lain, ada pria, ada ibadah wanita, ada youth. Dengan harapan bahwa dengan adanya pembinaan-pembinaan seperti itu pertumbuhan rohani jemaat jadi bagus. Tapi ternyata buku ini mencoba menceritakan bahwa ternyata tidak menjamin. Yang kedua, ternyata jumlah kegiatan ibadah di hari Minggu atau kegiatan komsel yang diikuti oleh seseorang ternyata sama sekali tidak sejalan dengan perubahan sikap rohani orang tersebut dalam mengasihi Tuhan dan sesama. Jadi kembali ternyata hadirnya kita di kegiatan-kegiatan gereja ternyata juga tidak menjamin pertumbuhan rohani kita. Nah, waktu saya merenungkan hasil penelitian ini saya berpikir bagaimana caranya supaya semua itu bisa justru mendorong dan bahkan memaksimalkan pertumbuhan kita. Nah, sampai akhirnya Tuhan tunjukkan satu ayat ini kepada saya. Dan saya ingin share kepada teman-teman di sini. Kolose 2 ayat 6 sampai ayat yang ke-7. Coba perhatikan ayat ini. Kamu telah, apa saudara?
menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Jadi ayat ini ditujukan bukan buat manusia secara keseluruhan. Kalau kita membaca dalam Injil Yohanes pasal 3 ayat yang ke-16, maka ayat itu menurut saya universal. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Menurut saya ini ayat yang sangat umum sekali. Tetapi ayat ini ternyata ditujukan khusus buat orang yang sudah menerima Yesus. Oke, apa nasihatnya? Kamu telah, apa saudara? Menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu, karena kita sudah menerima Yesus, ini nasihat Tuhan buat kita adalah hendaklah hidupmu apa? Tetap di dalam Dia. Nah, mengapa kata tetap? Karena ada banyak orang yang tidak tetap. Ada banyak orang yang tidak konsisten. Dulu hebat, sekarang enggak. Kalau dulu enggak hebat, sekarang hebat, itu bagus. Itu namanya pertumbuhan. Tetapi mengapa seringkali ada banyak orang yang tidak bisa tinggal tetap? Nah, ayat ini selanjutnya berkata, ayat yang ke-7. Hendaklah kamu, apa saudara? Berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Ketika saya membaca ayat ini saya tertarik, perhatian saya ditujukan kepada ayat yang ke-7 yaitu hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Aneh, yang pertama-tama ternyata tidak dibangun ke atas tapi ternyata berakar di dalam. Bisa ikuti saya sampai di sini? Tentu kalian sepakat dengan saya bahwa kedalaman dasar akan menentukan ketinggian sebuah bangunan. Kalau kita jalan-jalan dan melihat ada pembangunan, maka kalau kita melihat bahwa ternyata fondasinya itu dalam, tentu kita tidak perlu tanya kepada kontraktornya setinggi apa bangunan itu. Karena kedalaman dari fondasi itu akan menentukan ketinggian dari bangunan itu. Nah, apa yang saya mau coba sampaikan di sini, ternyata tanpa sadar kita lebih asik dan antusias membangun yang ke atas, tapi kita kurang antusias untuk berakar di dalam. Nah, aneh, karena ketika saya mencoba merenungkan ini, Tuhan ingatkan satu ayat yang sama persis sebenarnya, tapi versi perjanjian lama. Kalau tadi perjanjian baru, kalau versi perjanjian lamanya, ternyata saya temukan di ayat ini. Coba saudara perhatikan, teman-teman perhatikan. Di dalam Yesaya pasal 37 ayat yang ke-31. Apa yang firman Tuhan katakan? Ini versi Kolose perjanjian lama menurut saya. Ayat ini berkata, dan orang-orang yang terluput di antara kaum Yehuda, yaitu orang-orang yang masih tertinggal, saya tertarik dengan kalimat ini. Akan apa? Berakar pula ke bawah dan apa? Menghasilkan buah ke atas. Nah, waktu saya renungkan ini, maka apa kesimpulan yang saya dapatkan? Nah, ini. Apa itu berakar? Kita sering dengar kata berakar. Oke. Tapi ada satu pewahyuan yang saya dapatkan. Berakar itu kita harus ikut PA. Saya setuju. Kita harus punya pemahaman yang benar tentang apa yang kita yakini. Saya setuju. Tapi ternyata ada angle lain dari pewahyuan yang saya dapatkan tentang berakar adalah ini. Semua orang itu ternyata tanpa sadar lebih tertarik membangun ke atas daripada membangun ke bawah. Mengapa? Karena membangun ke atas itu dilihat orang, sedangkan membangun ke bawah itu tidak terlihat orang. Nah, satu kali ketika saya renungkan ini, Roh Kudus singkapkan ini kepada saya, bahwa ternyata berakar adalah aktivitas yang tidak terlihat orang. Ada di sini yang pernah bisa melihat pertumbuhan akar? Oh, sudah 5 cm. Oh, hari ini udah 10 cm. Oh, hari ini udah setengah meter. Kita nggak ada yang tahu. Karena pertumbuhan akar itu tidak terlihat. Nah, apa yang saya mau coba sampaikan di sini? Karena ternyata tanpa sadar seringkali gereja mengajar untuk pentingnya seseorang terlibat dalam pelayanan. Saya setuju. Tapi pernahkah kita sadar bahwa seharusnya semua pelayanan kita harus terlebih didahului dengan berakar di dalam? Sekarang
kembali ke survei reveal tadi. Kenapa kehadiran seseorang di pertemuan-pertemuan ibadah tidak menjamin pertumbuhan rohaninya? Karena ternyata tidak cukup hanya cuman datang ikut kebaktian dan ikut komsel. Berakar adalah aktivitas yang kita lakukan yang tidak dilihat orang. Sekarang pertanyaan saya, bagaimana kehidupan akar kita? Sepakat dengan saya bahwa keintiman adalah sesuatu yang sangat pribadi? Salah rasanya membangun keintiman di ruang ibadah, enggak mungkin. Saya ambil contoh, saya tidak sedang berpikir mengajak untuk kita berpikir kotor. Suami istri yang sudah sah diberkati Tuhan, ketika berhubungan intim, nggak akan pernah ada bisa dilihat orang. Kalau dilihat orang itu namanya bukan keintiman, tapi pornografi. Sesuatu yang sangat pribadi yang tidak dilihat orang. Maafkan saya, mengapa seringkali pelayan-pelayan mimbar jadi batu sandungan? Kalau di mimbar nggak pernah jadi batu sandungan, turun mimbar jadi batu sandungan. Kita seringkali heran lihat tindakan dan aktivitas harian mereka. Kita bilang kok pelayanan kok hidup gitu sih. Jangan pernah lupa bahwa aktivitas kita di hari Minggu dan dalam pelayanan tidak pernah menjamin integritas dan kekuatan rohani kita. Itu sebabnya saya sedang muridkan pemusik-pemusik di Cirebon, di komunitas kami. Saya muridkan mereka dan saya selalu tekankan bahwa semua aktivitas pelayananmu harusnya adalah hasil buah dari keintimanmu dengan Tuhan. Nah, masalah dari banyak gereja hari ini tanpa sadar seringkali kita sibuk terlibat di dalam pelayanan-pelayanan. Dan begitu kita pulang kita tidak pernah punya waktu lagi untuk membangun kehidupan pribadi kita bersama dengan Tuhan. Makanya kenapa ada banyak orang-orang yang hebat-hebat di dalam dunia pelayanan, tapi kok hidupnya hancur. Selidikilah mereka, karena tanpa sadar aktivitas pelayanan kita dan kesibukan kita seringkali akhirnya tanpa sadar mengorbankan hubungan pribadi kita dengan Tuhan. Tanyalah pada gembala saudara, kalau nggak hati-hati, kalau kita udah pelayanan pulang itu cuma pengennya tidur. Jenuh. Ketemu orang, ketemu masalah. Dan akhirnya tanpa sadar kita terus mengeluarkan energi melayani Tuhan, melayani sesama. Tapi ternyata kita tidak pernah membangun yang di dalam secara serius. Saya tidak bilang bahwa pelayanan itu salah. Harus, kita dipanggil untuk itu memang. Tapi prioritasnya harus ditata dengan benar. Nah, sejak saya memahami ini, coba renungkan ini, statement saya ini. Bahwa jadikan apa yang hanya dilihat oleh Tuhan lebih penting dari apa yang dilihat orang. Lakukan apa yang tidak dilihat orang dengan lebih serius dan bersemangat. Nah, yang menyedihkan dari kondisi kekristenan hari-hari ini itu apa? Kita semangat kalau dilihat orang. Pernah berpikir kenapa doa korporat yang diadakan gereja itu seperti nggak ada api? Simple. Karena tanpa sadar seringkali doa korporat itu pelarian dari kefrustasian doa pribadi. Banyak anak muda bilang gini sama saya, kok itu kalau kita doa bareng-bareng itu semangat kok. Kalau di rumah, waduh ngantuk, malas. Masalahnya akar adalah apa yang kita lakukan dengan Tuhan yang tidak dilihat orang. Makanya jangan pernah, sorry ya saya mesti bilang ini, jangan pernah terkecoh dengan ekspresi seseorang di ruang ibadah. Saya tidak sedang anti terus akhirnya kita melecehkan orang yang berekspresi. Enggak, harus juga berekspresi kok. Tapi kita nggak bisa cuma ngukur kerohanian orang dari ekspresinya. Satu kali Tuhan tegur saya. Pas lagi angkat-angkat tangan gitu, Roh Kudus cuma tanya satu kalimat yang membuat saya bertobat. Emang kamu sesungguh itu ketika di kamar doamu? Kenapa kalau di ruang ibadah kok kelihatannya serius, husuk banget? Sedangkan kalau di ruang doa kamu asal? Bukankah itu tamparan? Tanpa sadar,
kita membangun, sibuk membangun hanya ke atas. Tapi kita lalai membangun yang di dalam. Sekarang, setujukah dengan saya bahwa kemunafikan itu terjadi saat apa yang dilihat orang lebih penting daripada apa yang dilihat orang? Jadi dilihat Tuhan. Setujukah dengan saya sekali lagi bahwa kemunafikan itu terjadi kapan? Kenapa kita bisa jatuh dalam kemunafikan? Simple. Ketika apa kata orang lebih penting daripada apa kata Tuhan. Dari apa yang dilihat orang itu lebih penting daripada apa yang dilihat Tuhan. Jadi tidak ada yang salah dengan semua pelayanan kita selama semua itu adalah merupakan hasil dari hubungan pribadi seseorang dengan Tuhan. Aneh, begitu saya ketemu one on one, ngobrol dari hati ke hati dengan banyak pemimpin. Banyak pemimpin. Mereka bilang begini, betul kok, bertahun-tahun lamanya saya terus membangun aktivitas pelayanan. Tapi saya tidak pernah membangun secara serius sesuatu yang sangat pribadi. Hari ini, izinkan saya mengingatkan kalian bahwa kebaktian bukanlah tempat yang tepat untuk seseorang dapat mengenal Tuhan secara pribadi. Adalah sebuah kebodohan kalau kita berpikir bahwa dengan datang di kebaktian kita jadi kenal Tuhan. Ibadah adalah tempat celebration, di mana kita bersatu hati dengan sesama tubuh Kristus untuk menyatukan dan mengekspresikan ucapan syukur, kekaguman kita, hormat kita kepada Tuhan. Saya setuju. Di mimbar ini adalah tempat di mana pengajaran tentang firman dilepaskan, di mana kita di-equip, di mana kita dilengkapi. Tetapi ingat baik-baik bahwa itu bukanlah tempat, ini bukanlah tempat seseorang mengenal Tuhan. Mengapa saya katakan mengenal itu sesuatu yang sangat pribadi. Nah sedangkan banyak orang percaya justru berhubungan dengan Tuhan, kontak dengan Tuhan hanya cuma sebatas di ruang ibadah. Itu sebabnya saya bilang justru apa yang kau lakukan setelah ibadah ini dengan Tuhan, itulah yang menentukan apakah kamu kenal Tuhan atau cuma sebatas tahu tentang Tuhan. Saya ulang, justru apa yang kita lakukan setelah kita keluar dari tempat inilah dengan Tuhanlah yang akan menjadi penentu. Kita ini bisa bertumbuh dari tahu aja jadi kenal banget sama Tuhan. Hari ini ada satu ayat. Bukan satu ayat, ada beberapa ayat nih. Bagaimana dengan ayat ini? Apakah kita pernah serius dalam memahami dan bahkan menghidupi ayat ini? Di dalam Matius pasal yang ke-6 ayat 5-6 firman Tuhan bilang begini. Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya. Apakah salah berdoa di rumah-rumah ibadat dan tikungan jalan raya? Bagaimana di mall ketika kita sedang makan siang? Enggak. Yang salah adalah kata selanjutnya. Supaya apa? Mereka dilihat orang. Jadi yang salah itu bukan berdoa di tempat umum. Yang salah adalah berdoa di tempat umum dengan motivasi supaya dilihat orang. Oke, ayat ini selanjutnya. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Kalimat selanjutnya yang mengusik saya. Ayat yang ke-6. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu. Mau ngapain? Mau ngapain nih? Kita udah diajar berdoa setiap waktu masalahnya. Sampai akhirnya kita lalai memahami ada kebenaran lain tentang doa loh. Kita udah diajar dari sekolah minggu, dari remaja, dari youth sampai ke youth sampai sekarang. Kita diajar tentang ayo berdoa setiap waktu. Saya setuju. Tapi ada kehidupan doa lain juga yang kita harus miliki. Ayat ini perhatikan. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu. Terus tutuplah pintu. Saya protes sama Tuhan. Kenapa harus ditutup? Supaya nggak dilihat. Terlalu pribadi. Tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat dan tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Waktu saya renungkan ayat ini, lalu saya bilang, aduh maksudnya apa ini? Simpel.
Ada dua kehidupan doa yang saudara harus pahami. Yang kalian harus pahami. Yang pertama, quantity time. Yang kedua adalah quality time. Quantity time adalah berbicara berdoa setiap waktu dimanapun kita ada. Apapun yang kita bisa kerjakan. Kita bisa terus kontak terus dengan Tuhan kok. Tapi ternyata Tuhan ingin supaya kehidupan kita bukan cuma hanya berdasarkan quantity time. Tapi ada waktu-waktu di mana quality time. Nah, apa bedanya? Di quantity time berdoa itu bisa sambilan. Bisa nggak main game tuh sambil berdoa bahasa roh? Bisa juga loh. Apa mau dicoba? Bisa nggak sambil ngetik terus kita berdoa? Bisa, apalagi kalau kita udah berbahasa roh. Berdoa yang melampaui akal budi. Tapi Tuhan mau quality time itu, ayat ini lagi bicara tentang quality time. Di mana Tuhan mau gini, hey, aku mau cuman kamu fokus sama aku. Nggak ada yang lain. Dan disitulah kita sedang membangun quality time sama Tuhan. Yang sudah menikah, tentu kita harus akui bahwa quality time sama pasangan kita itu adalah salah satu kunci penting untuk membangun keharmonisan rumah tangga. Hari ini aneh rasanya. Waktu saya ngajar ini kepada anak-anak rohani saya, ada yang udah jadi pengkhotbah loh. Dan kalau khotbah super keren. Saya ngomong ini, terus akhirnya apa yang terjadi? Begitu dengar kebenaran ini tentang betapa pentingnya membangun quality time, dia ngomong gini, kok jujur ya. Saya pulang, saya masuk kamar, saya tutup pintu, saya matiin HP, saya mau bangun quality time. Kejujuran dia ngomong begini, tapi kok jadi canggung ya? Nangkap gak maksud saya? Kok jadi canggung? Saya mau tanya, berarti ada yang salah dong? Jangan pernah tertipu sama kemesraan orang, pasangan yang diupload di IG. Karena mayoritas belum tentu benar juga sih. Saya mau tanya, kita bisa bersandiwara bahwa kita lagi gak ada masalah dengan pasangan. Dan semua orang yang kita kenal mungkin gak bisa lihat itu. Tapi seberapa harmonisnya kita, itu ditentukan ketika gak ada orang. Kalau sampai kita sangat resah ketika pasangan kita minta quality time, terus kita sangat resah, saya berani pastikan bahwa hubungan mereka bermasalah. Hubungan keharmonisan kita sama Tuhan gak cuma dibangun di ruang ini loh. Gak bisa, gak cukup ruangan ini. Keaslianmu itu bisa terlihat ketika tidak ada orang yang lihat apa yang kau lakukan dengan Tuhan. Apa yang saya pelajari dengan kekristenan hari ini? Setuju dengan saya? Bahwa kalau kita mau jujur akui bahwa mayoritas orang menghindari kesendirian. Bahkan komunitas jadi tempat pelarian. Saya mau bilang, komunitas itu bukan tempat pelarian karena orang takut sendirian. Saudara setuju dengan saya bahwa kekristenan itu harus punya gini, kapan kita tahu sendirian, kapan kita bisa bersama-sama. Itu mesti seimbang. Itu sama seperti kaki kiri, kaki kanan, di mana kuda-kuda itu butuh dua kaki. Yang pertama hubungan pribadimu dengan Tuhan. Yang kedua adalah hubunganmu dengan komunitas, dengan sesama anggota tubuh Kristus. Dua-duanya gak bisa dipilih. Dua-duanya kita butuhkan, betul gak? Orang yang terlalu ngeroh dan gak mau berkomunitas jadi orang aneh. Dan Tuhan gak pingin kita aneh, betul gak itu? Tapi ada orang yang sangat hidup berkomunitas. Bahkan dia bilang, Pak ini saya sudah standar Alkitab. Tiap-tiap hari Pak kita ketemu Pak. Udah standar Alkitab. Kalau gereja masih seminggu sekali, kalau kita tiap hari Pak. Nah maafkan saya ini orang komunitas. Percayalah, saya orang komunitas. Saya hidup berkomunitas, bukan cuma khotbah. Tapi saya harus akui, banyak orang menjadikan komunitas sebagai pelarian dari kesendirian. Dan ada satu kabar buruk yang saya mau sampaikan, dan sekaligus kabar baik.
Mayoritas orang menghindari kesendirian. Tetapi Tuhan justru menantikan kesendirian. Makanya kita tuh enggak pernah ketemu. Saya ulang. Kita menghindari kesendirian. Sedangkan Tuhan justru sangat menantikan kesendirian. Pernah gak ketemu? Ambil contoh. Setiap kali saya ke dia, Bapak Gembala saudara ini ke Puri, gak akan pernah ketemu. Kapan kita ketemu? Ketika sepakat janjian ketemu di sini. Ada banyak orang menghindari kesendirian. Wah, kalau kesendirian tuh kayaknya takut. Aduh. Nah, padahal Tuhan itu justru menantikan kesendirian. Makanya, sorry saya mesti ngomong gini. Kenapa kita tidak punya sesuatu yang sangat pribadi dengan Tuhan? Simple. Karena kita menolak sendirian sama Tuhan. Dengar gak? Mau tahu gak? Ada satu hal yang sangat penting untuk kalian pahami. Ada yang terlalu pribadi, yang bukan konsumsi publik, yang hanya Tuhan bisa sampaikan ketika engkau sendirian. Ada nih hal-hal yang saya bisa suarakan di mimbar ini. Tapi ada hal yang terlalu pribadi yang orang gak bisa dengar. Hanya orang bersangkutan setelah selesai kebaktian saya bilang, bisa gak kita punya waktu 5-10 menit ada sesuatu yang saya mau sampaikan. Dan itu gak bisa saya sampaikan di publik. Saya mau bilang terima kasih untuk pesan-pesan dari Tuhan yang sifatnya general. Terima kasih. Tapi ada yang terlalu pribadi yang Tuhan ingin yang ingin dia sampaikan hanya milikmu. Kapan kau terimanya? Waktu kau sendirian.